Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'du. Eh, kita lanjutkan pembahasan kita dan sekarang kita akan bahas mengenai jenis-jenis jumlah. Ada namanya al-ijaz. Ada namanya al-ijaz. Ijaz. Ada namanya al-musawah. Kemudian terakhir ada namanya al-itnab. Itnab. Nah, apa itu al-ijaz? Al-ijaz adalah jam'u al-ma'ani al-mutakatsirah. Al-mutakatsirah. Jam'ul ma'ani al-mutakatsirah tahta al-lafdh al-qalili تحت اللفظ القليل مع الإبانة. Jadi mengumpulkan makna yang banyak dalam satu lafaz yang sedikit, tentunya ada penjelasannya. Contohnya adalah anna lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu. Salah. Ala lahul khalqu. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan al-amru, urusan. Nah, pada kata al-amru ini mencakup adalah urusan menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, kemudian menurunkan hujan, kemudian banyak sekali. Jadi cuma satu kata tapi maknanya banyak. Ini namanya al-ijaz. Al-ijaz. Jadi al-ijaz ini sendiri ada bermacam-macam. Kalau ini yang terhapus itu adalah ada namanya al-ijaz cuman satu kata. Misalnya yang pertama adalah wajaa rabbuka wal malaku saffa saffa. Nah, ini dari sini ada yang sebenarnya terhapus, yaitu saffan ba'da saffin. Ada yang terhapus, yaitu satu kata. Kemudian ada yang jumlah. Misalnya qaf wal Qur'anil Majid. Qaf wal Qur'anil Majid. Nah. Kemudian setelah itu bal ajibu. Nah, bal ajibu. Bal ajibu. Perlu diperhatikan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman qaf wal Qur'anil Majid. Ini adalah qasam. Qasam, tentunya setiap qasam itu ada namanya rukun qasam itu ada namanya adatul qasam, yaitu huruf waw di sini. Kemudian al-muqsam bihi yaitu Al-Qur'an Majid, kemudian al-muqsam alaihi atau jawab qasam. Kemudian ada namanya jawab qasam. Nah, jadi setiap qasam itu ada nama jawabnya qasam, yaitu itu yang terhapus di sini. Seharusnya adalah wal Qur'anil Majid latub'atsunna. Latub'atsunna. Nah, ini adalah jumlah. Ini adalah berbentuk jumlah, bukan lagi satu kata, bukan kalimah. Di sini kalau yang terhapus adalah kalimah, kalau di sini adalah jumlah. Jumlah. Nah, karena ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Latub'atsunna. Latub'atsunna. Kalian akan dibangkitkan. Ya, fi'il dan naibul fa'il. Jadi yang pertama tadi adalah kalimah, kemudian jumlah. Kemudian yang ketiga ada namanya lebih dari satu jumlah. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah Nabi Musa
bersama dua anak Syu'aib ketika fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kemudian setelah itu faja'at, langsung dia faja'at ihdahuma tamshi, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Memang agak panjang ayatnya. Fasaqalahuma, ketika itu kisah Nabi Musa yang kabur dari Mesir kemudian menuju daerah namanya Madian. Setelah kabur, itu kisahnya panjang sebenarnya, ketika dia memukul seorang kemudian langsung memukul dari seorang ahli Kipti namanya, penduduk asli Mesir, karena dia itu membela orang Bani Israel. Kemudian orang Kipti ini berantem dengan Bani Israel, orang Bani Israel, karena Nabi Musa adalah keturunan Bani Israel. Dia membela Bani Israel tadi, akhirnya dipukulnya orang Kipti tadi, orang asli Mesir, kemudian langsung mati sekali pukul. Setelah itu ternyata orang Mesir, orang-orang tentara Fir'aun itu mengejar dia, nyari dia, siapa yang membunuh ini. Ternyata setelah diceritakan itu bahwa dia bakal dikejar, maka dia kabur dari Mesir ke Madian. Setelah sampai Madian, dia melihat ada para peternak mengambil air di sumur. Kemudian sumur itu ditutupi dengan batu yang besar setelah mereka selesai. Ternyata anak Syu'aib, ada dua perempuan, anak Syu'aib namanya. Ada yang mengatakan Syu'aib ini adalah nabi, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan bukan nabi. Jadi setelah dia, orang-orang peternak tadi menutup kembali sumur tersebut, akhirnya dua wanita ini tidak bisa ngambil air karena ditutup pakai batu yang besar. Kemudian mulai itu Nabi Musa membantu mengangkat batu tersebut dari sumur sehingga bisa diambil air. Karena Nabi Musa kuat, orang-orang ngangkatnya banyak, ngangkat batu itu banyak, nggak bisa sendiri. Tapi Nabi Musa bisa sendiri. Nah, setelah dibantu, kemudian pulanglah, diambillah air tadi, kemudian pulanglah dua orang wanita tadi ke rumahnya. Kemudian setelah itu Nabi Musa mengatakan, faqala rabbi inni lima anzalta min ilayya min khairin fakir. Ya Rabbi, dia setelah berjalan jauh dari Mesir ke Madian, dia capek, dia akhirnya berteduh di satu pohon. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku sangat butuh bantuanmu. Kemudian tiba-tiba datang faja'athu ihdahuma tamshi. Kemudian datanglah wanita, salah seorang wanita, putri Syu'aib tadi, kepada Nabi Musa dengan malu-malu dengan mengatakan, inna abi yad'uka, sungguhnya ayahku memanggilmu, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, untuk membalasmu, untuk memberi imbalan kepadamu atas bantuanmu kepada kami. Nah, jadi di sini langsung ceritanya, perempuan itu tadi langsung datang ke Nabi Musa. Tidak ada cerita lagi setelah dia fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir.
Jadi ketika Nabi Musa setelah membantu mereka, dia duduk, tidak ada cerita ayat yang menjelaskan kapan mereka pulang, kapan mereka kok bisa tiba-tiba datang lagi, kemudian ayahnya memanggilnya. Ini kapan diceritakan perempuan ini kepada ayahnya bahwa dia itu dibantu oleh Nabi Musa, dibantu seseorang gitu. Kan nggak ada. Maka artinya apa? Ada beberapa potongan cerita di sini terputus, kemudian langsung ke sini. Tiba-tiba kok datang aja. Kapan pulangnya gitu. Nah, ini artinya ada yang terhapus. Itu adalah jumal. Bahkan yang terhapus adalah jumlah yang panjang sekali gitu. Jumal bukan jumlah saja tapi jumal. Jumlah. Jamak dari jumlah. Kalau ini tadi cuma satu kalimat. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan ba'da saffin seharusnya. Ba'da saffin ada satu kata yang terhapus. Kemudian diringkas dia menjadi saffan. Kemudian wal Qur'anul Majid seharusnya adalah la tub'atsunna, tapi dihapus ini untuk meringkasnya, namanya ijaz, meringkas. Kemudian ini fasaqalahuma summa tawalla ila dhilli faqala, kemudian sampai faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian tidak ada kisah lagi, kemudian langsung faja'atu. Jadi untuk meringkas. Jadi tidak perlu dijelaskan kapan mereka pulang, bagaimana mereka, apa yang mereka katakan kepada ayah mereka, kok bisa tahu ayahnya tiba-tiba sudah memanggil gitu. Nah, kan ada cerita di sini sebenarnya di antara ini dengan ini, ayat ini dengan ayat ini. Itu namanya al-ijaz. Jadi untuk meringkas. Seperti ini tadi al-amru, dia cuma mengatakan al-amru tapi maknanya banyak. Kemudian ada namanya al-musawah. Al-musawah itu adalah antakuna al-ma'ani biqadri al-lafdi biqadri al-fadi biqadri al-alfadi biqadri al-alfad. Sebaliknya au al-alfad biqadri al-ma'ani. Jadi sama antara makna dan lafadznya itu sama. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Contohnya adalah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Nah, ini adalah ketika artinya adalah apa yang kalian lakukan untuk diri kalian dari kebaikan yang kalian lakukan untuk diri kalian, itu akan kalian dapatkan balasannya sesuai dari Allah. Jadi kebaikan apa yang kita lakukan akan kita dapatkan. Jadi artinya apa? Lafaz ini sesuai dengan maknanya. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada yang terhapus. Kemudian lawan dari al-ijaz itu adalah al-itnab. Al-itnab itu apa? Ziyadatul alfaz atau ziyadatul lafzi 'ala al-ma'na li fa'idah. Ziyadatul lafzi 'ala al-ma'na li fa'idah. Ada tujuan tertentu. Nah, menambahkan satu lafaz pada satu makna dengan tujuan tertentu. Contohnya adalah tanazzalu al-malaikatu war-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Nah, ini adalah, perhatikan di sini, ini ada kata malaikat, ini ada kata ruh. Ruh ini maksud adalah malaikat Jibril. Nah, seandainya diucapkan hanya tanazzalul malaikatu fiha, ini sudah cukup seandainya diucapkan itu. Kenapa? Karena Jibril ini adalah termasuk malaikat. Tapi di sini ditambahkan Jibril. Kenapa? Ada tujuan tertentu, ada tujuannya tertentu, yaitu apa? Untuk mengkhususkan bahwa Jibril itu lebih tinggi posisinya dibanding malaikat-malaikat yang lain, seperti itu. Nah, ini adalah lawan dari al-ijaz. Kalau ijaz tadi katanya yang sedikit
tapi maknanya bisa banyak. Seperti ini ada yang terhapus, kemudian ini ada yang terhapus, ini ada yang terhapus. Tapi ini justru ditambahi. Padahal seandainya diucapkan malaikat saja sudah cukup tanpa ada kata ruh. Tapi justru ditambahi ada ruh Jibril, malaikat Jibril gitu. Oke, sampai di situ dulu pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan terakhir. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.